masing-masing dosen, masing-masing mahasiswa yang dikirim ke pengelola MKWK itu wajib membayar per SKS-nya sekian rupiah, katalah gitu. Jadi kalau 300 dikirim ke pengelola MKWK, ya, berarti 300 mahasiswa kali 2 SKS kali sekian rupiah. Itu dikelola oleh universitas. Jadi kita sudah ada sistemnya sendiri. Mereka store ke universitas, lalu universitas masuk ke rekening fakultas, rekening pengelola. Nah, pengelola itulah yang nanti akan menghonori dosen-dosen tadi. Jadi nggak ada namanya dosen terlambat honor, semuanya akan sama, ya, nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah gitu kan. Tinggi rendah tergantung pada kelasnya. Karena sudah dibuat rata masing-masing 3 kelas atau 4 kelas. Ini nggak bisa nggak bisa dicari jalan keluar. Lalu dia merelakan diajarkan ke yang lain. Jadi ini jadi 5 kelas, yang ini cuman 2 atau 3 kelas, ya. Tapi atas kesepakatan bersama, gitu kan. Nah, sehingga honor itu semuanya akan sama, per SKS berapa, per kelas berapa, dan itu nanti yang ngurusi pengelola. Jadi pengelola ini juga ada bagian keuangan yang dia ngurusi tentang terkait penghonoran dosen tadi, gitu. Salam, saya doakan hutangnya lunas, ya. Saya ini dosen matematika, jadi alhamdulillah dikasih jadwal ada 9 SKS agama Islam, ya. Cuman saya ngelihat ini masih kita bicara ideal tadi ini, ya. Lalu ada dosen MKWK gitu, tanpa ada terobosan gitu, ya. Karena saya ngelihat, saya pernah mau daftarkan anak saya tamatan Untan S2 untuk ngajar MKWK Pancasila. Katanya Untan tidak menerima tenaga honor, gitu. Nah, mungkin karena di sini banyak pejabat, mungkin dengan adanya pertemuan ini, apakah mungkin dari fakultas atau universitas membuka keran itu, gitu. Karena banyak juga alumni dari bahasa Indonesia, gitu kan, S2. Jadi tidak tertampung lah, gitu. Kalau ada keran seperti itu kan jadi ada semacam win-win solution, gitu. Nah, mungkin itu sajalah Pak dari saya, ya. Oh, Bantun nunggu ya. Bicara politik memang payah, aturan hukum harus patuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah praktisi mengajar yang baru sekitar 30 tahun ikut bergabung di dulu namanya MKWU, sekarang MKWK. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya. Kalau saya dengan Bapak Dr. Sukran sudah terbiasa di FISIP, sehingga saya merasa FISIP itu rumah saya yang kedua. Jadi walaupun jadwal belum diberikan, selama mahasiswa mem-WA saya datang langsung ke kelas, lalu mampir ke prodi, terutama dengan kajur atau dengan stafnya. Dulu namanya Pak Junedi, tapi sekarang sudah S2 dan sudah pindah tempat, ya. Saya tanya, Pak, saya sudah dipanggil mahasiswa, kok jadwal belum sampai ke tempat saya, Pak? Gitu. Mau di WA, ya. Ini karena saya di bahasa Jawanya di uwongke, gitu. Artinya kalau saya datang ke FISIP di prodi, di jurusan ilmu administrasi, saya begitu datang langsung disapa, Pak Patri, Pak Bakran, dan sebagainya gitu. Jadi ini kalau di dalam bahasa Indonesia ini kesantunan berbahasa. Karena itu saya merasa jadi orang FISIP. Jadi jadwal belum ada,
UTS belum muncul saya sudah proaktif. Lalu berkaitan dengan materi ya, saya pribadi ketika diminta RPP waktu itu ya, sudah lama, mungkin 15 tahun yang lalu itu sudah mulai itu, saya berikan ke FISIP mungkin untuk akreditasi. Lalu berkenaan dengan materi yang tadi disampaikan oleh PD1 dari Kehutanan, itu secara umum biasanya saya memberikan materi tentang wawasan Nusantara atau tadi ada warganegaraan. Pasti itu materinya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai nasional. Kita masuk di situ. Lalu berkaitan dengan attitude, sikap, kita masuk ke dalam penggunaan bahasa lisan yang baik dan benar, sehingga di situ kita, ya saya pribadi memberikan materi sama mahasiswa. Saya uji mahasiswa, suruh maju ke depan, bagaimana ketika kamu menyapa dosen PA, bagaimana ketika menyapa staf mau meminta nilai, sehingga di situ kelihatan mahasiswa yang milenial gitu ya, yang kesantunannya kurang dengan yang sudah baik gitu. Sehingga itu di situ masuk nilai-nilai sikap gitu ya, sehingga diharapkan dari materi itu secara agamis, karena di situ agama masuk. Secara agamis, mahasiswa yang masih junior, lalu dengan senior juga hormat, apalagi dengan dosennya, apalagi dengan staf. Maka biasanya saya beri nasihat, dalam tanda kutip agak sedikit dimarahi gitu ya. Jadi kalau minta nilai, minta informasi ke staf, itu pastilah dengan bahasa yang santun. Mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, bolehkah saya mohon izin untuk meminta nilai? Itu dalam konteks proaktif luring gitu ya. Kalau daring pasti bermasalah. Oke, dari sisi kebahasaan, pastilah kita memberikan ejaan bahasa Indonesia, mulai dari tata tulis, pembuatan kata, penggunaan tanda baca, lalu pembuatan kalimat yang efektif, paragraf yang baik, sekaligus di situ juga muncul pembuatan kata. Makanya kadang-kadang untuk mengajar yang lucu mudah. Misalnya teman-teman saya yang muda-muda yang duduk di depan gitu ya, Bu Nur misalnya, Bu Nur kelihatannya meriang gitu. Meriang itu udah paham mahasiswa. Apa Pak meriang? Merindukan kasih dan sayang. Ini akronim gitu ya. Lalu kelihatannya ada mahasiswa yang galau gitu. Kalau yang galau kita pancing dengan gegana. Gegana itu dirgantara lah gitu ya. Gegana itu gelisah, galau dan merana gitu. Ini dari sisi guru-guru gitu ya. Sehingga materi bisa masuk, walaupun itu anak visipol yang mohon maaf tingkat kesantunannya pasti lebih bagus di FKIP dari visip, tapi saya menikmati. Hanya saja semester kemarin tidak dikasih kelas, tapi tidak apa-apa gitu. Termasuk ketika saya jadi ketua jurusan, saya tidak pernah menolak untuk tidak mengajar. Jadi walaupun banyak, nah ini mungkin yang jadi masalah ketika masing-masing prodi itu sudah menyusun jadwal. Ketika jadwal di FISIP hari ini, di FKIP hari ini, lalu ada yang agak bentrok jamnya. Jadi saya datang ke kelas, minta izin sama mahasiswa, mohon maaf para mahasiswa semuanya, ini Bapak punya ngajar di FISIP jam sekian, di
geografi jam sekian, lalu di ekonomi jam sekian. Kalau boleh, karena kalau dirubah jadwal, pasti mahasiswa ini di hari berikutnya lagi ada kuliah, pasti itu. Sehingga saya mengatakan sama mahasiswa, Bapak bisa masuk di kelas HI misalnya, ini jam 9 sampai jam 10. Tidak bisa sampai lebih, karena jam 10 sampai jam segini, tengah 10 itu sudah masuk di FKIP. Nah, saya mengatakan seperti itu dengan mahasiswa, sehingga alhamdulillah mahasiswa itu kita bisa masuk di kelas ini. Tapi kalau kamu tidak ikhlas, maka Bapak juga bagus tidak masuk gitu. Jadi mohon keikhlasan, jadi Bapak tidak curang. Kan sudah sepakat, sudah diikhlaskan. Makanya itu ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu. Saya katakan cari dosen MKWU doktor agak susah. Karena itu seperti itu. Nah, yang terakhir itu khususnya untuk tadi RPS ya, saya pikir RPS itu hal yang tidak susah ya, karena itu membuat sekali paling direvisi. Tapi ketika tadi ingin sesuai dengan CPL Prodi, maka ketika sudah sampai ke materi tadi ada ejaan, ada kalimat efektif, ada paragraf dan sebagainya, maka kita masuk ke pembuatan proposal. Nah, yang jadi masalah kalau ngajarnya di semester 4, kita itu mudah. Misalnya saya mengajar geografi, maka saya carikan judul-judul yang ada di geografi untuk dijadikan judul proposal. Lalu masalahnya, lalu kutipan teori, lalu mahasiswa disuruh mencari metode. Maka itu CPL-nya nanti akan nyambung. Tetapi kalau kita dikasih mata kuliah di semester 1 sama semester 2, itu semuanya baru pengantar. Jadi intinya saya hanya bisa memberikan motivasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat semester 2. Tapi ketika sudah semester 4, maka kita bisa mengarahkan, membantu para mahasiswa untuk di semester 5 itu bisa menulis laporan, bisa menulis tugas-tugas dosen, dan pembuatan proposal yang diharapkan tadi CPL-nya sesuai dengan yang diharapkan di masing-masing prodi. Kira-kira pengalaman saya seperti itu, dan mudah-mudahan mengenai jadwal dan sebagainya itu tolong teman-teman kami yang di MKWU itu bukan tukang mengajar, tapi kami adalah manusia yang perlu diberikan penghargaan. Syukur duitnya paling diremon paling gitu ya. Tapi yang jelas ketika datang, saya pernah di suatu tempat, begitu datang namanya ada, ditanya saja tidak. Di situ ada beberapa dosen, ditanya saja tidak. Bapak mau ngapa? Absen toh Pak. Maksud Bapak hari-hari sudah ketemu, padahal sudah 6 tahun ngajar di situ. Tidak ditanya gitu. Jadi saya bukan tukang mencari pekerjaan, membantu pekerjaan. Karena memang di FKIP sudah full gitu ya. Jadi ini pekerjaan sukarela dan pekerjaan membantu sesama prodi di Universitas Tanjung Pura. Oke, terima kasih pada Bapak, dan mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi diri saya dan pada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu dari Pak Biantoro tadi ya, itu ini saya kira sudah banyak sharing ya tentang bagaimana pengalaman Bapak udah bertahun-tahun ya mengajar bahasa Indonesia. Ini saya kira memang dibutuhkan proaktif ya dari para dosen, nggak dikejar-kejar tapi malah proaktif. Saya kira bagus. Lalu kemudian ini saya cerita pengalaman aja di UGM ya. Itu prodi tidak mencari dosen sendiri. Jadi prodi hanya menyampaikan jadwal mahasiswanya. Jadi yang mengelola jadwal itu adalah pengelola kalau di tempat kami ya.
nanti akan dikirim siapa ya terserah pengelola itu kan. Jadi prodi pengelola itu udah punya kumpulan dosen-dosen semuanya begitu, dosen agama, Pancasila, kewarganegaraan. Nah kebetulan bahasa Indonesia karena di UGM itu ada prodi bahasa Indonesia, itu dikelola sendiri oleh prodi bahasa Indonesia, tapi di dalam koordinasi gitu. Nah lalu kemudian semua prodi tadi ngirim ke pengelola itu kan, tinggal pengelola masukin aja plung-plung di situ. Bahkan kalau di jadwal itu misalnya Senin jam 7.30 tadi ada beberapa prodi minta jadwal itu, kita blended kelasnya. Jadi kalau misalnya ada tiga prodi di situ, ya satu kelas itu ada 3 prodi di situ. Jadi di kesempatan ini untuk mereka bisa berkolaborasi ya. Ini sudah dibuat sistem tapi belum selesai, sudah cukup lama. Jadi kita ingin membuat sistem itu semacam kayak mahasiswa itu mendaftar sendiri ke pengelola dengan SIA MKWK. Jadi dia akan melihat mana jadwal dia yang kosong, masuk di situ, otomatis nanti komputer yang akan mengacak. Jadi satu kelas nanti itu isinya pasti akan banyak dari prodi macam-macam begitu. Jadi ketika jadwal sudah tersusun terisi semuanya, baru pengelola menempel-nempelkan, masukin dosen-dosennya, plek masukin semuanya begitu. Tapi juga berdasar pada jadwal regulernya akan dilihat. Oh Senin dia sudah mengajar, berarti nggak mungkin kan ditaruh di Senin, dicari begitu. Tapi kan kadang-kadang dosen itu juga ngajar S2, S3 di prodi yang lain ya, sehingga kita nggak ngerti. Setelah dimasukkan begitu, baru nanti kemudian kita rapat, lalu kita selesaikan semuanya itu. Jadi prodi nggak akan ngerti siapa yang nanti akan dikirim. Dia sudah menyerahkan itu semua pada pengelola MKWK gitu kan. Ini mengantisipasi tadi supaya kalau prodi masing-masing nyari dosen, karena ada dosen yang menumpuk tugasnya, bentrok sana sini, menyesuaikannya juga susah dosennya, atau mungkin dosen yang nggak pernah diminta, jadi nggak ada tugas gitu kan. Sehingga ada dosen yang beban mengajarnya banyak, ada dosen yang tidak punya beban cukup. Nah ini bisa diratakan kalau dikelola oleh MKWK gitu kan. Termasuk penghonoran. Jadi honor itu dikelola oleh pengelola MKWK. Jadi masing-masing dosen, masing-masing mahasiswa yang dikirim ke pengelola MKWK itu wajib membayar per SKS-nya sekian rupiah katalah gitu. Jadi kalau 300 dikirim ke pengelola MKWK ya, berarti 300 mahasiswa kali 2 SKS kali sekian rupiah. Itu dikelola oleh universitas. Jadi kita sudah ada sistemnya sendiri. Mereka store ke universitas, lalu universitas masuk ke rekening fakultas, rekening pengelola. Nah pengelola itulah yang nanti akan menghonori dosen-dosen tadi. Jadi nggak ada namanya dosen terlambat honor, semuanya akan sama ya, nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah gitu kan. Tinggi rendah tergantung pada kelasnya. Karena sudah dibuat rata masing-masing 3 kelas atau 4 kelas. Ini nggak bisa dicari jalan keluar, lalu dia merelakan diajarkan ke yang lain. Jadi ini jadi 5 kelas, yang ini cuman 2 atau 3 kelas ya. Tapi atas kesepakatan bersama gitu kan. Nah sehingga honor itu semuanya akan sama, per SKS berapa, per kelas berapa, dan itu nanti yang ngurusi pengelola. Jadi pengelola ini juga ada bagian keuangan yang dia ngurusi tentang terkait penghonoran dosen tadi gitu. Ini untuk mengurangi beban prodi ngejar-ngejar atau nyari-nyari dosen mengurangi beban dosen juga untuk jawab WA. Ini Pak kok belum masuk, wah saya bentrok dengan ini gitu kan. Nggak akan terjadi karena apa, semua dikelola oleh pengelola MKWK. Ini hanya pengalaman ya, masing-masing mungkin punya cara sendiri-sendiri ya di dalam pengelolaan. Ini cerita yang kami lakukan di UGM seperti itu. Mungkin begitu Pak ya, apakah sudah terjawab semua ya? Kayaknya sudah ya. Sudah ya Pak, saya kembalikan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Jadi ada sebuah pantun ini menjelang sholat zuhur ya. Sholat zuhur semakin dekat, kata dokter kita ini butuh istirahat gitu ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang begitu bersemangat. Mudah-mudahan materi yang disimak dari dialog dan diskusi tadi semakin banyak manfaat ya. Alhamdulillah.
Kemudian saya ingin memberi suatu conclusion, ya, kesimpulan bahwa sesi pertama ini dalam penguatan kelembagaan MKWK di Universitas Kota Jayapura itu pertama adalah adanya koordinasi seluruh pengelola baik di tingkat fakultas, program studi dengan MKWK yang ada di kelembagaan MKWK. Itu dalam rangka untuk bagaimana ke depannya kita sinergis untuk melaksanakan tugas pokok pada semester berikutnya. Itu pertama. Yang kedua adalah persoalan-persoalan yang muncul di berbagai program studi itu tentu tidak lepas daripada adanya hubungan timbal balik antara tenaga pengajar, program studi maupun pejabat kepentingan adanya diwakil dekat waktu. Nah, itu kedua. Yang ketiga adalah dari hasil saya tadi banyak pengalaman Bapak Ibu yang memang sekarang yang hadir banyak tenaga dosen senior dan termasuk dosen-dosen yang baru juga bergabung dengan Bundan. Mari kita bangun kebersamaan kita supaya kelembagaan MKWK ini semakin kokoh ke depannya dan itu membuat kelembagaan ini semakin dipercaya oleh masyarakat dan sebagainya. Yang keempat adalah memang ada semacam miskomunikasi biasanya. Kalau minggu 1, 2, 3 ada dosen tidak masuk kelas itu biasanya cepat ditindaklanjuti. Dan tadi kita juga selalu rapat koordinasi siapa yang tidak masuk dan sebagainya itu selalu dievaluasi. Nah, sehingga dengan pertemuan kita dengan Bapak Alkom ini semakin memperkuat silaturahim dan kekuatan daripada MKWK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk Bapak dan sebagai tutup daripada sesi pertama ini. Mohon maaf, apakah bisa nama dikit? Nanya atau nyaran ke saran lah, saran. Ya. Mohon maaf, saya kira salah satu yang masalah teknis yang agak sulit di Untan itu adalah masalah penjadwalan, Pak. Jadi selama ini itu kan kita siapa duluan menjadwalkan begitu. Nah, alangkah baiknya MKWU itu punya aplikasi gitu, Pak. Jadi kita bisa melihat sebaran dosen, kemudian kita juga bisa melihat satu universitas itu misalkan mata kuliah agama semester ini itu di mana saja, siapa saja, kan bisa kita lihat semuanya di antara misalkan pengajar agama, pengajar bahasa Indonesia dan MKWK yang lain, kita tuh menjadi tahu gitu. Nah, itu saran yang pertama. Yang kedua, tadi saya Pak siapa tadi lupa saya, Pak Mustamin ya, itu saya kira memang Untan harus ini lagi lah Pak, menggiatkan untuk menerima ya dosen MKWK dari pengelola fakultas. Memang apa ya, kalau itu dibebankan ke fakultas itu memang nambahlah biayanya gitu kan. Tapi kalau itu ada dosen baru itu kan mungkin lebih meringankan fakultas gitu kira-kira. Makasih Pak. Ya. Ya. Nambah lagi. Ini beritahu untuk sertifikat, silakan di-scan, nanti isi Google Form itu ada 3 pertanyaan saja, jadi langsung nanti dikirim ke Bapak dan semua. Jadi ini kalau ada kesulitan boleh dicek. Baik, saya ingin tambahkan sedikit. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih masukan sudah kita catat. Insyaallah ini menjadi bagian yang akan kami tidak lanjuti dari program yang kita lakukan sekarang, terutama kegiatan FGD ini. Karena makanya istilahnya penguatan ya, penyusunan kebijakan penguatan MKWK di Universitas Tanjung Pura. Saya kira masukan dari Pak Sofan tadi dari kehutanan ya, kemudian dari ekonomi juga, ya, kemudian masukan dari Purwalkom. Kalau memang itu bisa dilakukan malah itu lebih baik. Jadi jadwalnya pakai top down gitu. Jadi top down. Jadi MKWK yang menyusun jadwal, lalu nanti mahasiswa mengisi sesuai dengan jadwal yang disiapkan oleh MKWK. Ini mungkin nanti kita koordinasikan lagi, Pak. Kemudian kalau yang selama ini memang bottom up, Pak. Jadi dari prodi mengirim apa ke fakultas ke WD1, kemudian dari WD1-nya mengirim ke MKWK untuk meminta masukkan nama-nama dosen atau pengajar sesuai jadwal yang ada. Nah, kadang-kadang juga tentu fakultas punya catatan sendiri, dan saya kira terima kasih Pak Pan, evaluasinya juga menarik karena ini saya sebagai koordinator mata kuliah bahasa Indonesia saya justru tersentak betul karena memang
penyakit kita ini Pak, sampai mereka udah mau tamat pun membedakan di kata depan di awalan pun susah Pak. Itu Bapak bayangkan, mana yang ditulis terpisah, mana yang tulis sambung aja tak tahu. Dari awal kita bilang tidak boleh kamu pakai akhiran ir dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu rumusnya jelas. Akhiran sian dalam bahasa Indonesia itu berubah menjadi si. Jadi kalau ada akomodasi, ada accommodation, berubahnya menjadi akomodasi, bukan akomodir. Organisasi bukan organisir gitu loh. Jadi itu saya kira masukan Pak, nanti kita akan coba untuk lebih cermati, terutama kawan-kawan yang mengajar di kehutanan. Bapak Ibu sekalian, ini Pak, mungkin ada yang baru lihat SK ini ya. Saya juga minta dengan Pak Riyadi ini SK Untan tahun 2017. Salah satu target dari kegiatan kita ini adalah melakukan revisi terhadap SK ini, terutama penamaan ya. Kemudian kualifikasi dosen itu belum disebutkan di sini, seperti yang disarankan Bapak-bapak semua tadi. Nah, itu menjadi PR kami yang akan kita bentuk tim untuk menyusun, dan kita sudah bicara dengan Ketua LP3M, Bu Sulis juga sepakat. Ini SK harus kita revisi karena MKWU harusnya berubah menjadi NKWK seperti keputusan Dirjen Dikti nomor 20E tadi, 80E Pak ya. Ya, yang sudah ada. Jadi itu yang saya kira sebagai tambahan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih terutama Bapak WD1 semua yang sudah hadir di sini. Insya Allah apa yang Bapak Ibu sampaikan, keluhan dan segala macam itu akan menjadi bahan pemikiran dan tindak lanjut yang harus kami lakukan. Kalau RPS itu sebenarnya kita sudah berupaya Pak. Ada RPS yang dikirim dari kita di MKWK itu Pak ya. Sudah kita sampaikan juga ke teman-teman pengajar, cuman masih ada yang masih pakai prinsip ini Pak. Jadi dia lihat yang baru tuh yang aneh. Memang kalau bahasa Indonesia tuh Pak, saya cerita sedikit ya. Bahasa Indonesia itu ada 5 poin utama di dalam materi itu, dan itu berkaitan betul dengan kegiatan untuk keterampilan berbahasa. Pertama, teks akademik. Yang kedua, teks ulasan. Teks ulasan itu mereka buat resensi segala macam, termasuk membaca jurnal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu materi pokoknya tentang menyusun proposal penelitian dan proposal kegiatan. Kemudian materi yang keempat di bab 4 itu tentang melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Dan terakhir itu menulis artikel ilmiah. Dan kita sudah praktekkan itu, memang tidak ada masalah di mahasiswa-mahasiswa kita yang memiliki kemampuan lebih. Misalnya kalau beberapa mahasiswa di teknik yang kita mengajar, kemudian di kedokteran, beberapa tulisan mereka itu malah bisa kita kirim ke jurnal Pak, ke Sinta 4 sampai juga yang 5 misalnya itu. Jadi itu bisa kita lakukan. Tapi inilah tadi seperti saya cerita ke Bapak bahwa memang masing-masing dosen mungkin berbeda kepala, tapi ini juga menjadi PR kami di koordinator untuk memperbaiki ini semua. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku Ketua Panitia ingin menyampaikan ini sertifikat kita. Silakan Pak nanti di scan, mungkin pakai Google Lens juga bisa, lalu nanti Bapak Ibu isi dan akan dikirim langsung ke email Bapak dan Ibu semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bakrat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya serah kepada MC, satu hal yang sampaikan adalah begitu semangatnya kita untuk memperoleh informasi-informasi. Hari itu ketemu Pak Kusir, beliau sedang mengendarai delman. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga ilmu bermanfaat di masa depan. Jadi terima kasih. Aku untuk Assalamualaikum. Terakhir dengan menutup Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC, silakan.